A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Cerita dari Om Ras atau Ensun Guru. Kalian bisa follow akun Twitternya ya. Linknya udah Mimin sediain di deskripsi. Yuk langsung aja ke ceritanya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Oke, kita masuk ke ceritanya. Apakah aku boleh ikut? Ucap ayahku. Jangan. Lebih baik kau beristirahat di rumah saja. Nanti aku akan mengantarmu, ujar Raja Rumbun. Ayahku hanya mengangguk sembari mendekati Pangkalima Dehen. Semoga kalian selamat sampai tujuan, ucap ayahku. Mereka pun mulai melangkah dari istana itu. Setelah sampai di depan istana, Raja Rumbun berkata, "Kita berpisah di sini. Berhati-hatilah, jaga anakku," ujar Raja Rumbun. Raja Rumbun pergi bersama ayahku, dan rombongan Pangkalima Dehen memulai perjalanan panjang mereka menuju puncak gunung Lakpaibong. Pangkalima Dehen menggendong Niwi yang sudah diselimuti dengan kain putih atau jubah Raja Rumbun. Di tengah perjalanan, Datu Pohang terduduk di tanah dengan nafas yang ngos-ngosan. "Aduh, aku sangat lelah. Kakiku sudah tak mampu berjalan," ujar Datu Pohang. "Itu wajar. Kalau sudah tua memang begitu," sahut Antang. "Kalau begitu, kenapa kau yang masih muda dan gagah tidak mau menggendongku?" ujar Datu Pohang. "Kau tidak minta," jawab Antang seraya berjalan menjauh. "Hei Antang, sekarang aku memintamu untuk menggendongku," ujar Datu Pohang. Antang terus berjalan seakan tidak mendengar perkataan Datu Pohang. Lalu Datu Juking Murai melemparkan batu ke arah Antang. "Aduh," ujar Antang sembari menoleh ke arah Datu Juking Murai. "Kau dengar yang dikatakan Pohang?" tanya Datu Juking Murai. Antang mendengus kesal, lalu berjalan ke arah Datu Pohang. Sepanjang perjalanan, Pangkalima Dehen hanya diam. Tinggal beberapa jam lagi, mereka akan sampai ke tujuan. Tapi, tiba-tiba muncul kawanan anjing hitam. Jumlah anjing itu sangat banyak. Mereka mengepung rombongan Pangkalima Dehen. "Kenapa berhenti, Antang?" tanya Datu Pohang dengan mata masih terpejam. "Rupanya kau sudah buta, kakek tua," ujar Antang seraya menurunkan Datu Pohang. "Aduh, pinggangku," ujar Datu Pohang yang terjatuh karena diturunkan secara tiba-tiba oleh Antang. "Dehen, lebih baik kau bawa Niwi menyingkir. Biar anjing-anjing itu kami yang menghadapinya," ujar Datu Birawaja. Pangkalima Dehen menuju pohon di belakangnya, memeluk tubuh Niwi dengan erat. Lalu Datu Birawaja berubah menjadi harimau putih dan langsung menyerang anjing-anjing hitam itu. Antang tak mau kalah. Dia berubah menjadi burung elang besar, lalu kemudian terbang dan mencengkeram anjing-anjing hitam itu, lalu menjatuhkannya dari ketinggian. Sementara Datu Juking Murai menyerang mereka dengan ekor buayanya, dan Datu Pohang duduk bersila. Tapi ketika ada anjing yang mendekat, secara tiba-tiba angin besar datang menghembaskan tubuh anjing itu. Namun di saat yang lainnya bertarung dengan anjing-anjing itu, tiba-tiba ada seekor anjing yang melompat ke arah Pangkalima Dehen. "Kau yang membunuh anak buahku, dan sekarang aku ingin macan putih itu sebagai ganti anak buahku yang kau bunuh," ujar anjing hitam itu seraya mendekat ke arah Pangkalima Dehen. "Tidak akan kubiarkan kau menyakitinya," ujar Pangkalima Dehen. Mendengar ucapan Pangkalima Dehen, anjing itu langsung menyerang ingin menggigit Niwi. Namun Pangkalima Dehen dengan cepat memalingkan tubuhnya, sehingga punggungnya yang terkena gigitan anjing besar itu. Pangkalima Dehen tetap berusaha menahan sakitnya gigitan anjing itu tanpa mau melepaskan tubuh Niwi. Baju Pangkalima Dehen robek karena gigitan-gigitan anjing itu, dan darah mengucur deras dari punggungnya. Namun dia tetap bertahan hingga tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing kesakitan. Setelah Pangkalima Dehen menoleh ke arah suara, ternyata
Burung elang besar sedang mencengkeram tubuh anjing itu hingga terdengar tulang-tulang binatang itu patah remuk. Setelah itu, burung itu turun dan berubah menjadi Antang. "Saudara, kau terluka," ujar Antang. Melihat punggung Panglima Dehan yang berdarah, "Aku tidak apa-apa. Kita harus segera melanjutkan perjalanan," jawab Panglima Dehan. Mereka melanjutkan perjalanannya. Hening, tak ada percakapan yang mewarnai perjalanan mereka. Panglima Dehan terlihat sangat pucat. Ketika sampai di puncak gunung tersebut, Datu Birawaja berjalan paling depan untuk menunjukkan tempat untuk Niwi. Tempat itu seperti danau, namun berbagai jenis tanaman bunga tumbuh merata di pinggiran danau itu. Dan 3 meter dari tepi ke tengah danau itu ada sebuah batu datar yang muncul dari bawah air. Baringkan Niwi di atas batu itu, tunjuk Datu Birawaja pada batu datar di tengah danau itu. Tanpa ragu, Panglima Dehan membawa tubuh Niwi berjalan melewati air menuju batu datar itu. Saat air sudah mencapai punggungnya yang terluka, seketika Panglima Dehan meringis menahan sakit. Dan setelah sampai di dekat batu itu, Panglima Dehan meletakkan tubuh Niwi di atas batu itu. Lalu dia pun ikut naik ke atas batu lalu duduk di sebelah tubuh Niwi. "Usap wajahnya, tangan, kaki, dan kepalanya dengan air itu," ujar Datu Birawaja. "Apakah ini akan berhasil?" tanya Antang pada Datu Birawaja. "Entahlah, semoga saja," jawab Datu Birawaja. Beberapa saat kemudian, masih tak ada respon dari tubuh Niwi. Panglima Dehan mulai menangis. "Wi, aku sangat menyayangimu, Wi. Bangunlah, Wi. Bangun. Nyawa pun rela ku berikan untukmu, Wi," isak Panglima Dehan. "Baru kali ini aku melihat seorang lelaki dingin, kasar, dan sekuat Panglima Dehan menangis seperti itu karena seorang wanita," gumam Antang. "Memangnya kau tak pernah jatuh cinta?" tanya Datu Juking Murai. "Cinta? Aku bahkan tidak tahu rasanya jatuh cinta," ujar Antang menjauhi Datu Juking Murai. Namun Datu Juking Murai mengikutinya. "Antang, kalau kau mau, aku mempunyai banyak dayang-dayang cantik di istanaku," ucap Datu Juking Murai. "Haha, kau pikir aku bodoh? Dayang-dayangmu itu pasti buaya-buaya sungai. Baru beberapa hari memadu kasih, yang pulang tinggal nama aku," ujar Antang tertawa. "Namanya saja kerajaan buaya, pastilah dayang-dayangnya buaya. Kalau dayang-dayangnya burung berarti itu kerajaan burung. Lagi pula, bangsa buaya tak akan ada yang bernafsu pada dagingmu itu," ujar Datu Juking Murai. "Karena kalian akan memandang wajah tampan dan tubuh kekarku ini, jadi kalian tak akan mampu memakan seorang pemuda tampan sepertiku," ujar Antang. Belum sempat Datu Birawaja menyelesaikan ucapannya, Antang sudah menutup mulut Datu Juking Murai. "Shh, tak usah memujiku. Aku sadar dengan ketampananku ini. Jadi tolong, jangan pernah memujiku," ujar Antang lalu berjalan ke arah tepi danau. Antang, siapa yang ingin memujimu? Penampilan acak-acakan, gigi besar," ujar Datu Juking Murai mengusap bibirnya bekas tangan Antang. "Bagus saudaraku, kau memang mengerti aku. Baru tadi ku memohon padamu untuk jangan memujiku, dan sekarang kau melakukannya," ujar Antang tersenyum. Datu Juking Murai menarik nafas panjang. "Hei, lihat itu," tunjuk Datu Birawaja ke arah batu tempat Niwi dibaringkan. Antang dan Datu Juking Murai berlari melihat lebih dekat lagi. Tapi tiba-tiba Antang terjatuh saat sedang berlari. "Dasar buaya gila, kau sengaja mau menurunkan harga diriku," ujar Antang kesal. "Memangnya berapa kau jual dirimu itu? Menawar pun tidak, malah dituduh menurunkan," ujar Datu Juking Murai menendang pantat Antang. Dan di atas batu itu terlihat Niwi mulai menggerakkan tubuhnya. Perlahan-lahan Niwi membuka matanya. Panglima Dehan mengusap air matanya, lalu tersenyum menatap Niwi. Tubuh dan wajah Niwi kembali seperti sedia kala, cantik. "Kau sudah pulih, Wi," ucap Panglima Dehan. Niwi berusaha duduk, lalu Panglima Dehan membantunya untuk duduk. "Kau siapa?" tanya Niwi. Aku Dehan. "Siapa?" tanya Niwi lagi. "Apa kau sudah tak mengenali aku lagi, Wi?" tanya Panglima Dehan. "Dehan siapa?" tanya Niwi lagi. "Dehan adalah seseorang yang sangat mencintaimu. Bahkan dia rela mati demi kamu. Tapi sekarang kau sudah lupa padanya," ujar Panglima Dehan seraya berbalik hendak kembali ke tepi danau.
Bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu? Aku hanya ingin tahu, apakah kau masih mencintaiku atau tidak? Ucap Niwi tertawa kecil lalu memeluk Panglima Dehan dari belakang. Panglima Dehan berbalik menatap wajah cantik Niwi, lalu tersenyum. Terlihat air benang keluar dari ujung mata Panglima Dehan. Kau menangis? Ujar Niwi. Jangan pernah permainkan perasaanku, Wi, ucap Panglima Dehan seraya memeluk Niwi. Aku sangat mencintaimu, lebih nyawaku, bisik Panglima Dehan di telinga Niwi. Aduh, teriakan Datu Juking Murai membuyarkan suasana indah saat itu. Ah, kau mengacaukan semuanya, Murai, ujar Antang. Kau ini apa-apaan, Antang? Kau sudah meremas-remas wajahku dengan tanganmu yang bau itu. Kau tarik-tarik rambutku. Kau kira aku tidak sakit? Bentak Datu Juking Murai. Dasar pelit, sama wajah keriput pun kau pelit, ujar Antang kesal. Bukan masalah pelit atau keriput, ini masalah sakit. Sakit, Antang. Kau tahu sakit? Ujar Datu Juking Murai sembari memperlihatkan ekor buayanya. Antang bergegas lari, namun Datu Juking Murai mengejarnya seraya mengibas-ibaskan ekornya. Dan saat Antang melompat, kakinya tersandung akar pohon hingga jatuh. Dan Datu Juking Murai tersenyum sinis mendekati Antang. Antang bergegas membalikkan tubuhnya dan memejamkan matanya sembari berkata, Ampun Tuan, ampun. Pergilah, pergilah. Jangan makan aku. Tubuhku bau. Tidak pernah mandi. Kau akan menyesal memakan burung jelek seperti aku, ujar Antang dengan mata terpejam. Tubuhnya gemetaran. Semua yang melihat itu tertawa. Lalu dengan cepat Antang berdiri. Kalian pikir ucapanku tadi serius? Tanya Antang dengan muka cemberut. Sudahlah saudara, lebih baik kau antar kami ke tepi, ujar Panglima Dehan. Itu dengarkan wahai kalian semua. Panglima Dehan memanggilku saudara. Lihat-lihat, wajah kami hampir tak dapat dibedakan, ujar Antang. Setelah sampai di tepi danau, Antang menggandeng Panglima Dehan. Lihat, wajah kami sangat mirip. Aku saja tak dapat membedakan yang mana wajahku dan yang mana wajah Panglima Dehan, ujar Antang. Iya, kau bahkan jauh lebih tampan dariku, ujar Panglima Dehan. Lebih baik kita sekarang kembali pulang, ucap Panglima Dehan. Dan saat mereka berjalan pulang, Panglima Dehan menoleh ke belakang. Pohang mana? Tanya Panglima Dehan. Seketika mereka semua saling berpandangan. Wah, jangan-jangan si tua keriput itu tenggelam di danau, cetus Antang. Tidak baik berkata begitu, ujar Datu Bilawajah seraya menutup mulut Antang dengan tangannya. Antang, cepat cari Pohang, suruh Panglima Dehan. Aku terus, kau pikir aku tidak lelah, gumam Antang. Lalu Antang mulai berkeliling mencari Datu Pohang. Beberapa saat kemudian, Antang melihat Datu Pohang sedang tidur di semak-semak. Antang tersenyum sinis. Ular, ular, teriak Antang di telinga Datu Pohang. Seketika Datu Pohang bangun dan berlari hingga tertabrak pohon dan jatuh tak sadarkan diri. Waduh, celaka, ujar Antang seraya mendekati tubuh Datu Pohang. Hei tua keriput, kau mati apa belum? Tanya Antang seraya menarik daun telinga Datu Pohang. Ah, mau mati atau tidak, aku tidak peduli. Lagi pula aku hanya berteriak ular. Salah dia kenapa lari menabrak pohon. Lebih baik kuseret saja dia, gumam Antang setelah dekat dengan rombongannya. Ini dia makhluk yang menyusahkanku sepanjang perjalanan. Kita lagi sedih, dia malah enak-enakan tidur di semak-semak, ujar Antang menyeret tubuh Datu Pohang. Sesaat kemudian, Datu Pohang siuman. Kepalaku, ujar Datu Pohang lalu kembali tak sadarkan diri. Sepertinya kau harus menggendongnya, Antang, ujar Panglima Dehan. Saudara, kenapa tak kau saja yang menggendongnya? Kenapa giliran yang buruk-buruk begini selalu ditugaskan untukku? Ujar Antang. Karena kau yang bisa diandalkan saat seperti ini, dan kau juga sangat kuat, ucap Panglima Dehan seraya menggendong Niwi. Saudara, begini saja. Bagaimana kalau kau menggendong Pohang, lalu aku yang menggendong kakak ipar? Ujar Antang. Panglima Dehan berbalik dan menatap Antang dengan tatapan tajam. Antang, ujar Panglima Dehan. Baiklah, baiklah, aku akan menggendong tua keriput ini, ujar Antang lalu menggendong Datu Pohang. Singkat cerita, sesampainya mereka di wilayah kerajaan Macan Hitam, tiba-tiba Raja Rumbun muncul. Istana Macan Hitam sudah kubersihkan, ucap Raja Rumbun. Tapi maaf Raja, saya tidak ingin tinggal di sini lagi. Saya ingin mengabdi pada kerajaan Macan Putih saja, ucap Panglima Dehan seraya menurunkan Niwi. Tidak anakku, kerajaan Macan Hitam harus tetap ada, dan seluruh rakyat Macan Hitam sudah memutuskan siapa yang akan memimpin mereka, bangsa Macan Hitam di wilayah ini, ujar Raja Macan Putih. Siapa gerangan yang akan diangkat sebagai raja? Tanya Datu Juking Murai.
Dehen. Rakyat bangsa macan hitam sudah memilih Dehen menjadi raja mereka, ujar Raja Rumbun. Maafkan saya Paduka, tapi saya tidak berkenan menjadi raja, ujar Panglima Dehen menunduk. Anakku, kau tak boleh menolak takdir, dan kau tak boleh mengecewakan rakyat yang sudah memilihmu, ucap Raja Rumbun tersenyum. Pada hari yang ditentukan, rakyat berkumpul di istana macan hitam untuk menyaksikan raja baru mereka. Saudara, kau sangat tampan, bisik Antang pada Panglima Dehen. Lalu setelah peresmian raja baru, Raja Rumbun Ubo berkumpul di istana macan hitam. Dehen, kau boleh memilih siapa yang akan kau jadikan panglima untuk kerajaan ini, ucap Raja Rumbun Ubo. Aku memilih Antang untuk menjadi panglima kerajaan ini. Walaupun dia bukan dari bangsa dan macan hitam, tapi dia sudah banyak berjasa, ujar Raja Dehen, yang langsung disambut dengan tepuk tangan oleh yang hadir di sana. Waduh, bukannya aku menolak, hanya saja aku merasa tidak pantas menjadi panglima, ujar Antang. Antang, ini perintah saudaramu. Kalau kau tak mau, maka aku tak akan menganggap kau saudara lagi, ujar Raja Dehen mengancam Antang. Wah, kau tahu, setelah aku jadi panglima, mungkin aku tak akan bisa lagi mengintip wanita-wanita cantik, ujar Antang sedih. Yang mulia Raja Dehen, aku sudah membawakan beberapa wanita cantik ini seperti yang kau perintahkan, ujar Datu Juking Murai. Saudaraku, apa kau bermaksud ingin mengkhianati kakak ipar? Ujar Antang kaget. Diamlah kau, tak ada seorang pun yang bisa menggantikan tempat Niwi di hatiku. Ini aku persembahkan untuk panglima kerajaan yang baru, ujar Raja Dehen. Hahaha, saudara, kenapa kau baru bilang sekarang? Ujar Antang seraya tertawa senang. Jadi kau mau apa tidak? Tanya Raja Dehen lagi. Kalau yang cantik begini menemaniku, aku pun bersedia jadi panglima, ujar Antang. Tapi tiba-tiba Antang begitu ketakutan. Tidak, teriak Antang. Kau kenapa Antang? Tanya Raja Dehen. Aku baru sadar yang membawa perempuan-perempuan itu kan Juking Murai. Aku tidak mau. Itu pasti buaya, teriak Antang sembari memeluk Raja Dehen. Tunjukkan siapa kalian, perintah Raja Dehen. Seketika perempuan-perempuan cantik itu berubah menjadi burung-burung elang. Mereka sebangsa denganmu Antang, ujar Raja Dehen. Antang menarik nafas lega, lalu melepaskan pelukannya pada Raja Dehen. Waktu terus berjalan. Tak terasa, bertahun-tahun berlalu. Sekarang Antang sudah menjadi ayah dari 32 anak-anaknya. Lalu Raja Dehen dan Niwi, mereka belum menikah. Dan pada suatu hari, Raja Dehen berkunjung ke kerajaan Macan Putih untuk melamar Niwi. Raja Rumbun menyambut Raja Dehen dengan ramah dan dengan senang hati menerima lamaran Raja Dehen. Mereka bertiga berpelukan. Dan setelah beberapa bulan, hari yang sudah ditentukan untuk pernikahan Raja Dehen dan Niwi pun tiba. Pesta besar-besaran diadakan. Keluarga Panglima Antang pun semuanya ikut pesta. Begitu juga dengan ke-32 anaknya. Hari itu menjadi hari yang sangat bahagia untuk Raja Dehen dan Niwi. Tahun-tahun berlalu, Raja Dehen dan permaisurinya dikaruniai seorang pangeran tampan. Lengkaplah sekarang kebahagiaan mereka. Sementara Antang sekarang sudah memiliki 40 anak. Setelah menjadi raja dan memimpin kerajaan Macan Hitam, Panglima Dehen masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya setelah beberapa tahun barulah mereka menikah. Kalau Antang, istrinya banyak, dan dari setiap istri-istrinya dia memiliki anak. Nama-nama yang ada di dalam cerita ini sudah disamarkan. Selesai. Dan admin undur diri. Terima kasih untuk Om Ras, dan terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.